Di episode 7 sudah diperlihatkan akibat dari Gen yang sering membantah perintah dari Seven karena Seven lebih mempercayai omongan dari Cray. Dia bertemu anak buah Magus dan Phantom yang berbentuk slime. Akibat darinya, Phantom tersebut mengejarnya hingga sampai ke markas pemburu. Para pemburu yang kewalahan dalam menghadapi Phantom itu beruntung saja datang Citrip dan langsung dengan mudah mengalahkan Phantom tersebut. Untuk mengetahui dalang dibalik itu semua, Citrip berniat menginterogasi anak buah Magus yang sudah ditangkap oleh Gain. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah Phantom kemarin telah dikalahkan oleh Citri, para anak buah Magus dibuat kesal karena mereka hanya diperintahkan oleh Sophia untuk melepaskan satu demi satu. Nah lu, omongan Citri benar cuy, soal Phantom Slime yang kemarin itu bukanlah yang terakhir. Sophia yang tidak bisa mereka hubungi membuat Flick kesal karena kepemimpinan telah diserahkan kepadanya. Lalu Flick berinisiatif sendiri untuk melepaskan semua para Phantom. Sedangkan di pihak para pemburu, Citri sedang menginterogasi anak buah Magus. Pada intinya, mereka berusaha tutup mulut soal semua tentang Magus. Tapi Citri sebenarnya sudah mengetahui kalau mereka bagian dari anak buah Magus. Sudah lama, dia telah mengejar Menara Kasik. Mereka yang tetap tidak mau memberitahu keberadaan Magus, Citri mencoba mengancamnya jika tidak mau mengatakan dia akan meminumkan cairan yang bisa membuatnya berbicara. Perlu kalian tahu, cairan itu ramuan ilegal yang bisa membuat orang kebingungan hingga lupa ingatan. Karena itu ilegal, Kirk mencoba memikirkan cara lain agar mereka mau buka suara. Namun Citri sendiri malah langsung meminum cairan itu agar mereka mempercayainya. Setelah meminum dan tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba mereka mendengar ledakan dari luar. Mereka semua keluar untuk mengeceknya. Ternyata terdapat Phantom Slime sama kayak kemarin. Seven bertanya ke Citri, bagaimana cara mengatasinya jika ramuan anti mana metal tidak ada? Lalu Citri menjelaskan, dia harus memeriksa secara detail tipe penghalang sihir Phantom tersebut terlebih dahulu. Bukan hanya warnanya saja yang berbeda, kecepatannya juga lebih cepat dibandingkan dengan Phantom yang kemarin. Untuk mengetahui itu semua, Citri memerintahkan pemburu, penjaga, dan perisai untuk berada di depan. Tapi dia berpesan agar tidak memaksakan diri menahan serangan dari Phantom itu. Karena dia yakin jika memaksa bisa membuat tangan mereka patah. Namun apa yang terjadi? Bandel sih dibilangin. Tidak hanya kuat, bahkan serangan dari para penyihir dapat dihindari dengan mudah. Citri mencoba menganalisa kinerja dari penghalang sihir Phantom tersebut. Tiba-tiba muncul Phantom lagi yang kali ini berwarna biru. Munculnya Phantom yang lebih dari satu, Citri dengan pedenya mengatakan kalau dia tidak menyangka Menara Akasik punya seseorang sebodoh itu. Semua orang terkejut serta kebingungan mendengar ucapan itu. Di saat Citri menyuruh mereka untuk mundur serta berhenti menyerang, kedua Phantom tersebut malah baku hantam sendiri cuy. Mereka kebingungan dengan kejadian ini. Citri menjelaskan bahwa Phantom tersebut mengincar mana yang besar kan. Nah, berhubung Phantom itu hanyalah gumpalan mana, jadi adanya Phantom lain membuat mereka mengincar satu sama lain. Bukan hanya satu atau dua saja cuy. Seketika banyak Phantom bermunculan, tapi ya mereka baku hantam satu sama lain. Anak buah Magus keheranan kalau Phantom mereka memiliki kelemahan seperti itu.
Begitu juga dengan Thalia. Sedangkan Menara Akasik, Flick dimarahi oleh Magus karena tidak mendengarkan perintah dari Sophia. Terlebih lagi, mereka telah memakai semua ramuan yang ada. Lewat batu suara, Sophia berbicara kepada Flick. Meski dia tidak pernah bertarung secara langsung, dia tidak akan memberikan perintah sembarangan. Bahkan, dia merendahkan Flick yang telah bertindak bodoh. Magus menenangkan mereka berdua. Meski kali ini gagal, masih ada rencana lain. Situasi jadi berubah dengan kedatangan Citri, bahkan ada juga Kirk di sana. Waduh, Sophia tahu dari mana dah ini. Seketika, Magus sempat berpikir untuk mundur. Namun Sophia bilang kalau rencana ini tidak bisa berakhir tanpa hasil. Sophia sempat meragukan kesetiaan anak buah Magus yang tertangkap. Meskipun setia, Sophia yakin Citri pasti bakal menemukan markas mereka. Jika itu terjadi, Sophia menyarankan untuk mengerahkan semua pasukan mereka. Namun Sophia menyuruh untuk mengeluarkan Phantom Malice Eater terlebih dahulu agar para pemburu kewalahan dibuatnya. Bentuknya sekilas mirip Lucas di ML ya cuy. Lalu Sophia memberikan kesempatan Flick untuk memimpin lagi. Sembari Flick kesal karena diperintah oleh Sophia, dia tetap bersedia melakukannya. Di pihak para pemburu, di mana Thalia sedang melihat Citri yang menganalisa letak keberadaan dari Menara Akasik. Sekilas teringat di mana dia melakukan penelitian bersamanya. Seperti julukan si anak ajaib, Citri merupakan anak yang berbakat, jenius serta pekerja keras. Tidak peduli betapa sulit dan berbahaya kondisinya, dia tidak pernah menyerah. Bakat dan kejeniusan yang luar biasa dimiliki Citri, lama-kelamaan Thalia merasa sedikit iri kepadanya. Di saat dia merenungkan hal itu, dia disamperin sama Seven. Dia hanya tidak menyangka dengan penangkal slam yang diberikan oleh Thalia ternyata tidak mempan kepada Phantom tersebut. Tapi semua itu kesalahan dari Cray yang selalu memberikan informasi tidak pasti. Sampai-sampai membuat Seven muak dengan ujian dari Cray. Terlepas dari itu, dia tuh penasaran dengan para anak buah Magus yang selalu melihat Thalia. Thalia pun juga tidak tahu kenapa mereka terus melihatnya. Di saat Citri berusaha menganalisa letak Menara Akasik, datang Kirk untuk mengingatkan Citri agar tidak terlalu memaksakan diri. Namun Citri memberitahunya kalau dia sudah mengetahui letak lokasi dari markas musuh. Citri pun menjelaskan setelah dia menganalisa semua hal yang ada di sini, menurutnya lokasi Menara Akasik berada di tebing cuy. Dia juga bilang kepada para anak buah Magus, gimana, tebakanku benar gak? Nah, mereka menjawab dengan gugup kalau tebakan Citri itu salah. Melihat kegugupan mereka malah membuat yang lain yakin dengan tebakan dari Citri. Tiba-tiba anak buah Magus meminta tolong kepada Sophia untuk melepaskannya. Mereka yang tidak mengenal siapa itu Sophia menduga ada komplotan mereka di dekat sini. Namun Citri menjelaskan kalau Sophia itu murid dari Magus sekaligus saingannya. Sekeras apapun mencarinya, dia seperti bayangan yang selalu menghindar dari genggaman. Dengan kata lain, mereka berdua adalah penyihir terburuk dari yang terburuk. Tapi anak buah Magus tidak terima dengan sebutan itu. Citri merasa dengan Sophia serta Magus yang belum tertangkap merupakan ketidakmampuannya dalam menangkap mereka. Citri sampai bersumpah ketika mereka berdua tertangkap, dia akan menjebloskan mereka ke penjara. Di saat yang sama, Cray ternyata nyusul bersama Liz dan Tino cuy. Tapi Cray sendiri tuh khawatir karena barang pusakanya ada yang belum diisikan mana. Karena tempatnya gelap, malah dibuat kesempatan Tino untuk mencoba menempel kepada Cray dong. Tapi Liz langsung memarahinya. Terlepas dari itu,
Kre langsung menggunakan cincin pusakanya. Seketika Kre bisa melihat sekitar dengan cukup jelas. Sedangkan Citri dan rombongannya yang sedang menuju ke markas Menara Akashic, kali ini Gento menyesal karena tidak mendengar omongan dari Kre sejak awal. Citri pun memberitahunya kalau Kre itu terlahir menjadi seorang pemburu. Dan suatu hari, Citri yakin dia akan naik ke level 10. Seketika, Gen terkejut dong. Bahkan dia sampai berekspektasi kalau Kre itu kuat banget. Tapi Citri malah membongkar aib Kre yang baginya Kre itu lebih lemah dari kelinci. Hahaha. Tiba-tiba ada serangan mendadak ke arah mereka. Ternyata itu ulah dari Flick yang menunggangi Phantom Lucas cuy. Dia bangga dengan sihirnya barusan. Para pemburu langsung terkapar dibuatnya. Namun di sini Seven masih sadarkan diri terlebih lagi. Ternyata Citri masih sehat walafiat cuy. Citri bilang ke Flick tuh kalau sihirnya tidak ada apa-apanya dengan dia yang sudah sering menelusuri runtuhan berlevel tinggi. Nah lo kaget kan? Karena sihir barusan merupakan sihir terkuatnya Flick. Lalu Citri mengeluarkan pistol dan menembakkan ke Seven. Seven seketika sembuh dan langsung mengajar Flick. Phantom Lucas pun juga diserang olehnya. Tapi Phantom itu kuat sekali, beruntung saja Kirk membantunya. Citri juga menembakkan pistolnya ke pemburu yang masih terkapar. By the way, pistol tersebut merupakan pistol air yang diganti isinya dengan ramuan penyembuh. Di Menara Akashic, Magus dibuat kesal kembali kepada Flick karena Flick tidak mendengar perintah dari Sophia untuk membawa semua Phantom Lucas. Semua kejadian yang tidak terduga, anak buah Magus mengira kejadian ini seperti sudah direncanakan oleh Kray. Di saat para anak buahnya menyuruh Magus untuk kabur dan mereka akan menahan para pemburu menggunakan Phantom Lucas yang tersisa, tapi di sini Magus enggan pergi dan lebih memilih untuk tidak menyerah. Sebab dia itu masih memiliki kartu as yang belum dikeluarkan. Sesampainya Citri dan rombongannya di depan markas Menara Akashic, di sini Kirk bilang tuh untuk maju sekarang dan mempercayakan keselamatan mereka berdua kepadanya. Kalian tahu nggak cuy, alasan Kirk pede bet kayak gitu? Sebenarnya dia itu hanya tidak mau kalah saing dengan Liz cuy. Hahaha. Sedangkan Kray sudah sampai di lokasi bekas petir barusan. Liz langsung tahu kalau itu bekas kena petir. Namun tingkat kekuatannya bagi Liz biasa saja. Buset, nih anggota jiwa penduka OP-OP dah. Bahkan Tino merinding tuh, bisa-bisanya kekuatan kayak gini masih dianggap biasa saja. Terlebih lagi, di markas para pemburu, para anak buah Magus tuh masih terus-terusan melihat Thalia. Inilah akhir dari Nageki no Buri wa Intai Shitai. Mimin tambah curiga dah sama Thalia. Apa mungkin dia itu Sophia ya cuy? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys.